Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktania Dwiriani dengan NIM 22075102. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kemeja batik pria dan celana pantalon pria, di mana ini adalah untuk memenuhi mulai dari mata kuliah busana pria. Baik, kita langsung saja masuk kepada juru besar, di mana di sini saya membahas mengenai kemeja batik pria dan celana pantalon pria. Abstrak. Baiklah, kita masuk ke bagian abstrak. Apa sih kemeja itu? Kemeja pria adalah busana luar bagian atas untuk pria dengan berbagai macam bentuk gerah, berlengan panjang, bermanset, dan ada pula yang berlengan pendek. Dan ini biasanya disesuaikan sesuai dengan acara tertentu atau di mana kita akan menggunakan busana tersebut. Selanjutnya adalah pantalon. Pantalon ini adalah celana berpotongan lebar di bagian bawah sehingga menutup seluruh sepatu, di mana panjangnya ini menyentuh lantai. Namun untuk saat sekarang, panjang pantalon ini disesuaikan dengan tubuh si pemakai. Nah, selanjutnya adalah kemeja batik pria. Kemeja batik pria adalah pakaian yang kita kenakan oleh pria dan terdapat motif batik sebagai coraknya. Di mana dalam pemilihan motif ini kita sebaiknya itu menggunakan motif yang simetris sehingga saat kita akan menemukan corak atau motifnya itu dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya ada celana pantalon pria. Pantalon adalah busana bagian bawah yang bentuknya selubung atau pipa secara terpisah untuk kaki kiri dan kaki yang kanan. Di mana umumnya kita lelaki memakainya dengan cara memasukkan kaki bagian bawah eh, dengan adanya belahan bumi pada bagian tengah muka. Pantalon ini mempunyai jahitan di bagian tengah dan bagian tengah depannya dan juga tengah belakangnya. Dan letak sambungan dua kaki pada bagian busana itu sering kita sebut dengan crotch atau lingkar pesa. Nah, di sini adalah desain pantalon dan kemeja yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan aplikasi Paint untuk mendesain uh, kemeja batiknya serta celana pantalonnya. Di mana jika kita lihat di sini, kemeja batiknya itu memiliki uh, kerah, kerah kemeja, yaitu kerah dan board. Selanjutnya ada bagian kantong dan kita menggunakan manset serta di sini kita menggunakan belahan kancing. Selanjutnya di celana pantalon itu kita menggunakan kantong di sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya ada kantong belakang di bagian kanan. Selanjutnya ada juga bagian disban atau pinggang dan terdapat pengait pengait ikat pinggang. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini adalah pola dari kemeja yang telah saya buat. Di mana pada pola kemeja ini saya menggunakan ukuran skala 1:4 atau 1/4. Di mana terdapat bagian pola depan seperti yang dapat dilihat, ada pola belakang, pola lengan, pola kerah, pola board, pola manset, dan seterusnya. Nah, di sini ada pola dari pantalon, di mana saya menggambar pola bagian celana depan dan bagian celana belakang. Uh, untuk bagian ban pinggang itu kita sesuaikan saja dengan berapa lingkar pinggang kita. Kemudian untuk busana pria biasanya itu berkisaran antara 3 sampai 4 cm ukuran ban pinggangnya. Nah, di sini adalah rancangan bahan yang telah saya gunakan untuk untuk kemeja dan juga pantalon. Dimana untuk kemeja di sini saya menggunakan ukuran kain yaitu sebanyak 2 meter dan untuk celana saya menggunakan kain dengan ukuran
satu 120 cm. Nah, di sini adalah rancangan harga dari kemeja, di mana pertama saya memiliki bahan batik. Saya membeli dengan dengan panjang 2 meter dan 1 meter dihargai 50.000 sehingga menjadi 100.000 rupiah untuk 2 meternya. Selanjutnya ada furing hero 2 meter dikali 18.000 rupiah sama dengan 36.000 rupiah. Selanjutnya ada kancing 3.000 rupiah, kain keras 12.000 rupiah, trikot Rp18.000, upah jahit Rp70.000, dan biaya operasional Rp25.000. Di mana jika kita totalkan ini adalah sebanyak Rp264.000. Nah, untuk mencari keuntungan, kita cukup memasukkan 10/100 dari harga keuntungan yaitu Rp264.000. Di mana kita dapatkan hasil sebanyak Rp26.400. Kemudian untuk harga jual, kita masukkan harga modal ditambah dengan keuntungan, di mana modal tadi adalah Rp264.000 dengan keuntungan Rp26.400 sehingga kita dapatkan hasil Rp290.400. Jadi harga jual satu kemeja batik pria kita hargai sebesar Rp290.400 dan akan kita genapkan menjadi Rp290.500. Selanjutnya untuk rancangan harga dari pantalon, di mana di sini bahan pantalon itu saya hargai Rp100.000, biaya jahit Rp70.000, dan kemudian kain keras Rp12.000, biaya operasional Rp50.000, hak pengait Rp1.000, dan kemudian ditotalkan harganya menjadi Rp233.000. Kita mencari keuntungan dengan cara 10/100 dikali dengan harga total yaitu Rp233.000 menjadi Rp23.300. Kemudian harga jual modal ditambah keuntungan yaitu Rp233.000 ditambah Rp23.300. Dia dapatkan hasil sebesar Rp256.300. Jadi harga jualnya adalah Rp256.300. Nah, dan kita akan genapkan menjadi Rp256.500. Selanjutnya kita akan masuk ke kerangka teorinya, di mana ini akan membahas mengenai langkah-langkah pemotongan bahan serta langkah-langkah penjahitan. Sebelumnya, apa sih kegunaan dari dibuatnya langkah-langkah dalam pemotongan bahan? Jadi, gunanya dibuat langkah-langkah pemotongan bahan adalah agar kita tidak salah lagi saat akan memotong bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah pakaian. Selanjutnya, langkah penjahitan, di mana ini dibuat untuk membantu agar kita tidak salah saat kita akan menjahit. Untuk itu lebih baik mengikuti langkah-langkah penjahitan yang telah ada. Selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah menggunting bahan kemeja, di mana pertama kita akan menyiapkan pola yang telah kita buat dan kita gunting. Jangan lupa pastikan polanya sudah tepat. Selanjutnya kita bentangan kain dan jangan lupa sesuaikan arah serat. Setelah itu kita susun menurut arah serat lalu kita lipat untuk menentukan pola motif pada bagian tengah muka atau tempat kancing. Selanjutnya, setelah kain sesuai motif, kita lanjutkan dengan meletakkan pola di atas kain. Atur sesuai kebutuhan dan arah serat. Jangan lupakan untuk memberikan kampu pada pinggiran kain. Ketika kita merasa semuanya sudah tepat, saatnya kita boleh memotong kain. Perhatikan setiap tanda dan juga pola. Saat akan memotong, pastikan sebelah tangan kita menahan kain agar tidak bergeser. Dan satunya kita gunakan untuk menggunting. Selanjutnya yaitu kita gunting sesuai pola, kita pinggirkan kain sisanya, dan jangan dibuang karena kita akan menggunakan kain sisa itu untuk membuat kerah, manset, dan juga kantong, dan perintilan kecil-kecil lainnya. Selanjutnya, kita lanjutkan meradar kain yang telah kita gunting. Terus, setelah siap, kita lepaskan pola dari kain. Bentang trikot, lalu kita letakkan bahan depan dan belakang yang telah kita bentang tadi, lalu kita gunting. Setelah kita press langsung trikot ke badan,
di mana ini bertujuan agar kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu bentakan furing hero pada meja potong, lalu kita bentangkan kain yang sudah dipotong sesuai pola tadi, lalu kita letak di atas furing, lalu gunting sesuai bentuk yang telah diberikan kampung. Lanjut, yang terakhir adalah potong kain telah siap dan kita dapat melanjutkan pada proses penjahitan. Selanjutnya adalah langkah-langkah menggunting bahan pantalon. Pertama, kita siapkan pola yang telah kita siapkan. Selanjutnya, kita bentangkan kain di atas meja potong, lalu kita rapikan permukaan kain. Setelah permukaan kain rata, maka mulai kita letakkan pola pada bahan. Sebelum membentulkan, pastikan kita meletakkannya sesuai dengan garis tengah sebagai patokan agar arah serat sama. Selanjutnya kita akan memberi tanda kampu pada sekeliling pola, lalu kita gunting kain yang telah ditempel pola. Saat akan menggunting, kita pastikan tangan kita yang satu memegang gunting dengan benar dan nyaman, dan yang satu lagi itu jangan lupa untuk menahan bahan agar tidak bergerak dan seratnya berbeda. Selanjutnya, kita siap untuk memotong kain. Nah, di sini adalah foto dari saat saya memotong bahan, di mana di sebelah kiri adalah memotong kemeja dan di sebelah kanan adalah memotong pantalon. Langkah-langkah menjahit kemeja. Pertama, kita akan menjahit kantong, di mana pada tahap ini kita buat kantong dengan ukuran panjang 2 cm saja, lalu lebarnya cukup 11 cm, dan setelahnya kita menggunakan bahan sisa, namun perlu kita perhatikan bahwasannya kita harus mencocokkan terlebih dahulu bagian kantong dengan bagian bahan yang akan dirobek untuk tempat pembuatan kantongnya. Pastikan motifnya sama agar kantong tersebut tidak terlihat secara jelas. Selanjutnya, menjahit bagian belahan kancing, di mana kita akan tambahkan kain pada bagian kiri, di mana penambahan kain ini berfungsi sebagai penutup agar kancing tidak terlihat, di mana saya menambahkan sekitar 8 cm. Lanjut pada bagian sebelah kanan, kita lipat masuk sekitar 5 cm, lalu kita jahitkan dengan furing yang telah kita gunting. Tahap berikutnya, kita menyatukan bagian bahu dan sisi bahu utama dengan bahan utama, lalu kita akan buatkan belahan pada sisi baju berkisaran 10 cm, lalu bentuk seperti segitiga. Hal ini bertujuan untuk membuat baju terlihat lebih leluasa dan menarik. Selanjutnya, kita memasang padding pada bahu. Jangan lupa keluarkan sekitar 4 lembar isi padding dalam. Hal ini bertujuan agar padding bahu tidak terlalu tebal dan kaku nantinya. Lalu, agar padding ini tidak bergerak, kita menggunakan sisa tripod tadi, di mana kita rekatkan tripod dengan padding, lalu kita gosokkan, tempelkan dengan bagian bahu badan utama. Selanjutnya, kita membuat kerah dan kita jahitkan pada bagian leher. Sebelum dijahit, jangan lupa untuk menjahit lingkar kerung leher terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar ukuran lingkar kerung leher itu tidak berubah dan tetap sama. Setelah bagian atas kita siapkan, kita akan mulai menjahit bagian lengan, di mana kita butuhkan titik tengah lengan, lalu kita akan buat garis sepanjang 11 cm pada lengan bagian belakang. Ini untuk membuat belahan dan kemudian kita akan menyatukan dengan manset lengan yang tingginya 6 cm dan lebar sekitar 26 cm, 25 sampai dengan 28 cm. Setelah lengan siap, kita akan lanjutkan untuk menyatukan dengan bagian badan yang sebelumnya telah kita siapkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah menjahit bagian bawah furing dan bagian bawah baju, di mana kita jahit saja menggunakan jahit mesin, namun untuk furing dan bahan utama itu kita buat saling berseberangan tanpa bertindihan. Hal ini kita buat agar baju terlihat rapi dan seperti tidak ada
celah tindih antara furing dan juga bahan utama. Yang terakhir adalah pembuatan kancing, di mana pada saat akan membolong kancing, kita lapisi dulu dengan kain keras atau viselin, di mana hal ini bertujuan agar kain tidak robek saat dibolong. Dan kemudian baju siap kita gunakan. Nah, lanjut lagi kepada langkah-langkah menjahit pantalon. Di mana pertama kita mulai menjahit saku belakang atau klep belakang. Celana yang diberikan klep adalah bagian kanan, cukup satu saja. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan kantong pada bagian sisi kanan dan kiri yang mana ukuran tingginya 15 cm. Lalu setelah semua masalah perkantongan selesai, kita mulai bisa menyatukan sisi. Namun jangan satukan pesa terlebih dahulu karena pesa akan kita kerjakan di lumayan terakhir. Selanjutnya kedua celana kita jahit, maka pada bagian kiri celana akan kita jahitkan golbi. Jahit 4 cm setelah puncak pesa. Selanjutnya pada bagian kanan celana, di mana ini akan kita tempel tempat resleting yang lebar atasnya sebanyak 5 cm. Setelah kita dapat melanjutkan membuat ban pinggang, di mana saya membuat ukuran ban pinggang 4 cm dan dilebihkan sekitar 10 cm untuk panjangnya karena ada tambahan pada tempat resleting. Pada teknik kali ini, saya memilih menjahit terlebih dahulu dari luar, kemudian pinggang saya lipat ke dalam, dan tindis jahitan dari luar. Hal ini bertujuan untuk membuat jahitan tampak lebih rapi dan juga pas untuk dipasang. Dan tahap terakhir adalah memasang tali-tali kecil untuk tempat sabuk, di mana saya menggunakan sekitar 6 tali untuk tempat sabuk, di mana saya menggunakan sekitar 8 cm untuk panjangnya, dijahit seperti biasa di bagian atas, kemudian dijahitkan terlebih dahulu saat akan menjahit isban, dilangsungkan di bagian bawahnya, lalu setelahnya kita jahit sekitar 1 sepatu untuk menahan di bagian bawah, lalu setelahnya baru dapat kita tempelkan pada bagian bisban di atasnya. Dan tahap terakhir adalah kita zoom bagian bawah celana dan celana pun siap kita gunakan. Nah, berikut adalah beberapa foto saat menjahit. Foto 1, foto 2, dan juga foto 3. Simpulan. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah busana pria itu adalah segala sesuatu yang digunakan oleh pria mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Salah satu bentuk dari busana pria adalah kemeja pria atau kemeja batik, di mana kemeja merupakan salah satu jenis pakaian pria yang paling sering digunakan. Mengapa? Karena ini bisa digunakan untuk acara formal maupun non formal. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ibu selaku dosen pada mata kuliah di Busana Pria ini. Saya mohon maaf apabila masih adanya kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.